Jadi pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan juga sekaligus nanti akan saya tunjukkan proses cara merakit powernya ya, cara merakit pemasangan power ke box ini. Sebelumnya ini saya tunjukkan dulu bahan-bahan utama yang akan saya gunakan teman-teman. Yang pertama ini adalah untuk boxnya sendiri, itu saya menggunakan box CR ya. Ini adalah box CR yang pernah saya review di video saya sebelumnya. Udah saya pasang saklar dan juga bluetoothnya pakai modul mic nanti teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat prosesnya seperti apa ya. Jadi ini untuk kitnya, kit power yang kemarin sempat saya review, yaitu saya menggunakan Majesty ya. Ini adalah speaker aktif ya teman-teman. Jadi ini bahan-bahannya teman-teman saya tunjukkan dulu, saya perlihatkan apa ya lebih jelas lagi ya. Nah ini adalah saya kipasnya ya, kipasnya ukurannya itu adalah 6 ya, 6 cm ya, 6 pokoknya 6 cm 6 cm. Jadi ini kipas, dan untuk skrupnya sendiri tuh apa ya, saya itu beli sendiri ya teman-teman, tidak satu paket ya, seharusnya beli sendiri. Ukuran skrupnya itu adalah ukuran 4M ya, ukuran 4M lah ukurannya. Sebenarnya ukurannya harusnya 3 sih, kalau untuk box sebenarnya 3, ini saya kasih 4 ya. Nah terus untuk powernya sendiri, yaitu masih power kemarin yang pernah saya tunjukkan, saya pernah saya review, yaitu adalah Majesty ya. Nah seperti ini adalah power yang kemarin teman-teman saya review ya. Nah nanti ini teman-teman akan saya kasih pasta ya, jadi ini masih original, jadi saya tidak ada perubahan sama sekali, nantinya tidak akan ada perubahan, tidak ada pergantian komponen. Jadi saya akan menggunakan tegangan yaitu 18 volt aja ya teman-teman, biar awet. Nah untuk TR nya sendiri kualitasnya kurang mantap dia. Nah untuk trafonya sendiri saya akan menggunakan trafo Wijoyo. Memang kalau trafo Wijoyo ini yang versi murah, karena ada trafo Wijoyo itu yang tulisannya transformer kalau nggak salah, itu harganya 185 sampai dengan 200. Bedanya apa? Bedanya ada pada kawat. Dia kawatnya itu agak lebih tebal, agak lebih besar sedikit gitu ya, daripada yang ini agak kawatnya tipis kecil biasa seperti trafo Oren ya, karena itu satu pabrikan juga ya, itu juga produk dari Wijoyo juga sih teman-teman. Yang 180 itu di sini Wijoyo, terus bawahnya itu ada tulisan transformer kalau nggak salah, itu harganya 185. Nah untuk boxnya seperti ini ya. Nanti untuk aksesoris pendukungnya nanti akan saya tunjukkan juga pada saat proses perakitan juga. Nah ini boxnya sendiri, nah di dalamnya ya sebenarnya ini sudah pas ya untuk trafo seperti ini. Nanti posisinya ya pasti akan seperti ini ya. Oke teman-teman, jadi saya rasa langsung aja ya, kita langsung jos ke perakitannya aja teman-teman ya. Jadi sekarang giliran proses merakitnya ya. Jadi sebenarnya sih simpel aja, ini sudah saya pasang perkabelan, jadi teman-teman hanya tinggal lihat aja ya seperti apa sih prosesnya ya. Nah ini teman-teman, ini adalah untuk speaker ya, saya menggunakan terminal speaker seperti biasanya yang seperti ini ya, yang seperti ini aja. Jadi sudah saya udah saya pasang perkabelannya. Nah jangan lupa ya, kalau teman-teman ngasih lem itu jangan sampai kena skrup atau tempat skrup ya, nanti dia bisa kayak semacam mencair ya, dia lebih mencair, rusak nanti pada saat di skrup, nanti dual malah ya. Pokoknya pinggir-pinggirnya gini aja. Nah ini adalah untuk bagian output speakernya teman-teman ya. Ini adalah untuk speaker 1L, yang satu lagi R. Terus groundnya sendiri saya kasih kabel warna hitam. Ini groundnya ini saya taruh di sini ya, jangan ditaruh di CT pada trafo, meskipun nanti ini terhubungnya ke CT pada trafo, tapi teman-teman jangan taruh di CT pada trafo ya. Saya sarankan harus melalui ini aja, melalui dari driver ini aja, melalui dari PCB sorry ya, melalui dari PCB ya, dari PCB yang ke PSU nantinya. Nah ini masih original, jadi tidak ada yang saya rubah, dan ini hanya tinggal pasang aja ke trafo nantinya ya. Jadi ini saya tunjukkan aja untuk proses bukan pemasangan kabel, ini kabelnya sudah saya pasang, jadi teman-teman pasti sudah tahu ya. Nah ini bagian AC ya, kabel warna hitam itu bagian nanti yang ke AC yang akan saya gunakan, dan sedangkan yang warna biru ini adalah yang ke CT nya teman-teman. Nah seperti ini ya, jadi ini sudah teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini proses pekabelannya, dan ini adalah untuk output speaker. Nah sekarang giliran proses pemasangannya itu nanti kita bikin PSO non simetris untuk Bluetooth dan juga kipas ya. Sebelumnya kita pasang dulu teman-teman ya, pasang dulu bagian untuk input ya. Ini adalah inputnya ya teman-teman. Nah saya sudah menyiapkan, jadi ini adalah untuk input yang ke
tune control sekaligus ini juga. Jadi nanti di jumper jadi satu. Ini bertujuannya adalah untuk mau ke modul Bluetooth ya, output modul Bluetooth nanti masuknya ke input pada tune control ini ya, tune control pada power ya. Jadi seperti itu teman-teman, bisa lihat aja ya teman-teman. Ini sebelumnya saya pasang dulu ya. Untuk inputnya yang ke jack RCA ini saya pasang di atas sini ya teman-teman. Nah yang kabel serabut warna silver ya, ini warna silver teman-teman bisa lihat ya. Yang ini warna silver teman-teman bisa lihat. Nah ini warna silver itu yang ke ground ya, ini groundnya, sedangkan ini untuk plus L sama R ya teman-teman. Jadi kita pasang dulu ya teman-teman. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini proses pemasangan input dulu ya, input pada power ini, power yang akan saya gunakan nanti apa ya, ntar musik atau apa. Jadi seperti ini, saya melalui jalur yang di atas saja, di bawah juga bisa ya. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya. Nah untuk yang di tengah ya, yang di tengah perhatikan. Nah perhatikan ya tulisan G itu. Nah G itu adalah ground, L sama R itu adalah plusnya ya, jalur kanan dan jalur kiri. Jadi seperti ini ya. Nah ini paralel aja, merah paralel dan yang warna putih juga di paralel ya. Ini sudah saya pasang seperti ini teman-teman, tinggal menyaksikan aja ya. Nah seperti ini, dan ini sebaiknya langsung dilem, saya lem lilin aja nanti, saya lem pakai lem bakar gitu aja ya nanti. Tapi nanti sebelumnya terus saya pasang dulu untuk bagian input juga. Ini adalah untuk yang modul Bluetooth ya, nanti hanya tinggal soket ini tinggal masukkan, karena sudah jalurnya sudah benar, warna ground itu berada di tengah ya teman-teman. Ground pada modul Bluetooth itu ada tengah, nanti masuknya ini ke output ya. Jadi saya tidak pakai out in, jadi langsung aja dari out pada modul Bluetooth itu saya masukkan ke input pada power ini. Jadi seperti itu, jadi saya tidak melalui jalur out in out ya, out in dari modul Bluetooth tidak saya pakai gitu ya. Jadi ini saya lewatkan dari yang di bawah aja ya teman-teman. Jadi saya balik di sini, jadi saya solder di seperti ini aja gitu ya teman-teman. Bisa lihat ya, saya sudah seperti ini aja ya. Nah ini udah selesai ya teman-teman pemasangan jalur inputnya ya, input modul Bluetooth. Sebaiknya ini saya lem lilin aja ya, lem saya pakai lem bakar ya, lem bakar gitu aja biar tidak copot nanti, kan ini rentan sekali copot ya teman-teman, karena memang ini kabelnya itu apa ya istilahnya itu kecil gitu ya. Jadi ini saya lem langsung gitu aja biar dia tuh lebih kuat nih kalau ada. Nah, seperti ini aja sih. Nah, seperti ini aja ya teman-teman. Nah udah, ini kalau untuk sekedar kabel ini biar lebih kuat ya, ini biar gak lepas gitu ya, biar gak lepas dari bukan lepas solderan, tapi ini melainkan anu teman-teman, biar dia tuh apa ya istilahnya gak tahu yang tiba-tiba nanti ke batek gitu ya. Nah jadi seperti ini aja ya, biarkan kelet, biarkan kering dulu ya. Nah kalau yang ini kan udah selesai ya teman-teman ya. Ini adalah input, sebenarnya input untuk yang ke modul Bluetooth, dan juga sekaligus ini adalah juga untuk sama aja ini. Kalau teman-teman nggak mau pakai modul Bluetooth juga pakai jack RCA aja seperti ini. Nah ini sudah selesai, dan untuk ini saya singkirkan dulu. Jadi kita fokusnya adalah untuk proses apa ya, bikin PSU ke kipas, sama juga untuk apa ya, untuk mode Bluetooth ya. Tapi sebelumnya saya ukur dulu kabelnya kira-kira jarak pasnya itu seperti apa ya teman-teman ya. Nah oke ya teman-teman, jadi ini giliran saya bikin PSU, yaitu PSU non simetris ya, nanti yang akan saya gunakan untuk suplai kipas dan juga modul Bluetooth. Ini ada dua ya, tapi ini saya contohkan ya teman. Ini adalah untuk bagian dioda ya, ini diodanya teman-teman bisa lihat ya. Nah sama caranya teman, ini dioda, di sini ada lingkaran silver yang ke atas, teman-teman bisa ikutin aja. Ini nanti kita hubungkan ke plus pada elko ya, seperti ini. Nah ini yang negatif dan ini yang positif ya teman-teman ya, elko. Nah untuk elko sendiri ukuran 25 volt 1000 mikro ya, nanti kita hubungkan ke sini aja seperti ini. Ini saya hubungkan dulu ya teman-teman, nanti saya jelaskan kembali. Nah ini setelah saya pasang ya teman-teman, bisa lihat ya, perhatikan aja ya teman-teman. Nah ya, elko nya perhatikan teman-teman, ini sudah jadi PSU ya. Nah ini bagian silver
ya kita solder ke bagian kaki pada positif ya, positif pada elko. Nah ini positifnya di sini, dan ini adalah untuk negatif. Nah negatif ini nanti kita hubungkan ke 0 ya, ke 0 pada trafo ekstra, sedangkan yang ini pada tegangan yang 9 volt atau 12 volt. Nanti saya kipas mungkin saya gunakan untuk 6 volt ya, 6 volt atau 9 volt ya untuk kipas ya nanti. Nah biasanya 6 volt biar tidak terlalu berisik ya, karena kipas ini saya fungsikannya sebagai untuk mengurangi hawa hangat di dalam gitu aja ya. Nah seperti ini saya akan pasang kabel ya, kabel. Nah saya pasang kabel warna hitam ya. Nah nanti caranya sama ya, yang kedua saya satukan yang satu aja. Ini saya kasih kabel warna hitam ya, bagian untuk nol atau bagian untuk ground ya teman-teman ya. Nah ini saya kasih kabel warna hitam aja teman-teman ya. Jadi ini sebelumnya saya solder terlebih dahulu aja ya. Nah ini udah jadi seperti ini ya teman-teman, dan yang plus ini ya, plus ini sebenarnya input ya, input yang ke PSU, terus outputnya nanti di sini ya. Ini adalah output yang kita pakai, yang ini sama yang ini ya. Jadi ini yang ke trafo ya, yang hitam itu adalah yang ground, yang merah itu adalah yang pada tegangan, pada trafo tegangan ekstra ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini saya bungkus pakai selang bakar ya, jadi biar kelihatan nggak seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini aja ya ini. Nah nanti caranya yang kedua sama ya, jadi teman-teman caranya sama aja. Jadi saya contohkan satu aja ya biar tidak terlalu lama ya teman-teman, seperti ini aja ya. Nah seperti ini. Oke ya teman-teman, ini saya pasang dulu, saya kasih selang bakar dulu, nanti saya pasang juga untuk ke bagian apa ya, kipas ya teman-teman ya. Nah oke ya teman-teman, ini adalah yang tertuju yang ke kipas angin ya. Nah seperti itu ya, jadi ini yang tertuju ke kipas. Jadi ini saya langsung, ini saya biar lebih kuat, jadi itu saya biasa pakai lem lilin ya, atau bisa lem bakar gitu ya, biar lebih kuat seperti ini ya. Kita lem bakar seperti ini aja. Nah dikit gitu aja ya. Nah seperti ini. Terus ini juga saya bungkus pakai selang bakar seperti ini ya. Nah nanti seperti ini juga sekaligus dilem juga. Sebelumnya ini saya pasang dulu pakai yang namanya solasi bakar ya. Saya ambil secukupnya aja, kira-kira berapa, jadi biar teman-teman tahu bahwa isinya itu elko ya. Nah kira-kira segini ya, mungkin segini udah cukup ya, segini aja. Jadi ini saya gunting ya teman-teman. Oke, ini saya pasang dulu ya teman-teman, saya masukkan selang bakarnya ya, atau selang bakar. Nah seperti ini. Nah seperti ini pas ya. Nanti kalau teman-teman di sini gak amat, bisa dilebarkan pakai gunting gitu aja bisa ya. Nah seperti ini ya. Nah ini saya pasang dulu, saya agak sedikit ke sini dulu ya. Nah ini kurang lebih seperti ini aja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat itu kok ada semacam yang hitam-hitam itu apa, ini sebenarnya elko. Jadi biar kelihatan seperti ini ya. Jadi nah biar kelihatan lebih apa ya, lebih tertata gitu aja sebenarnya, biar gak berantakan ya, seperti ini. Nah nanti sama untuk bagian yang ke modul bluetooth juga sama kan seperti ini, caranya seperti tadi ya. Jadi saya contohkan satu aja biar teman-teman itu tahu cara PSU non simetris itu seperti ini ya. Jadi nah ini langsung nanti kita pasang ke tegangan ekstra ya teman-teman. Jadi seperti ini sudah ke sini itu sudah DC ya teman-teman ya. Nah seperti ini yang nanti kabel ini, karena tegangan ekstra saya kan non CT ya, jadi hanya saya butuh kabel itu cuma dua, yang satu ini ground, yang satu ini positifnya pada tegangan ekstra ya nanti. Nah oke, ini saya singkirkan dulu, jadi saya tata nanti biar teman-teman langsung lihat seperti ini ya proses-prosesnya ya. Nah ini kan udah selesai ya teman-teman. Ini adalah untuk PSU yang untuk mode Bluetooth ya. Jadi seperti biasa saya tidak menggunakan TIP 7809 ya. Jadi ini saya hanya seperti tadi PSU non simetris yang seperti yang teman-teman tadi saya tunjukkan. Jadi ini yang untuk ke mode Bluetooth nanti saya kasih tegangan 9 volt aja ya teman, 9 volt aja ya. Nah 9 volt aja untuk modul mic. Jadi ini sebelum saya pasang dulu ya, ini akan saya pasang dulu ke box ya teman-teman, ke body box ya. Dan jangan lupa bawahnya nanti teman-teman bisa kasih bantalan ya, bantalan seperti ini. Teman-teman bisa pakai karet atau pakai apa terserah ya. Saya pakai bantalan seperti ini, tujuannya agar supaya apa, untuk PCB ini di bawahnya kan ada penghubung ya, takutnya nanti kena body box jadi malah brek gitu ya teman-teman. Kasih bantalan seperti ini sebelumnya saya pasang terlebih dahulu ya teman-teman ya.
Nah, oke ya teman-teman, ini hasil tapi belum selesai. Jadi saya hanya tinggal pasang untuk perkabelan ya, perkabelan antara apa ya, untuk PSU utama dan juga PSU untuk kipas dan juga untuk modul Bluetooth ya. Ini sudah saya siapkan untuk modul Bluetoothnya. Jadi ini saya pasang dulu sebelumnya agar saya lebih mudah cara pemasangannya. Jadi ini saya pasang dulu ke trafonya dulu ya teman-teman ya. Jadi oke ya teman-teman, ini saya untuk bagian PSU apa ya, PSU untuk mode Bluetooth. Jadi saya pasang di 9 volt. Jadi seperti ini aja ya. Jadi ini 9 volt. Jadi langsung saya solder gini aja karena saya mudah tadi sudah saya solder. Nah, seperti ini. Terus kita langsung tutup aja pakai selang bakar ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Oke, nah dan selanjutnya 6 volt itu saya gunakan untuk kipas ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah untuk bagian kipas ya. Jadi ini saya solder sekaligus saya beginiin, jadi biar lebih mudah aja ya teman-teman. Jadi ini saya kasih selang bakar dulu ya. Untuk kipas sendiri saya pakai 6 volt ya teman-teman ya, 6 volt aja, saya pakai 6 volt. Jadi seperti ini aja, tinggal pasang kabel gini aja. Nah, seperti ini biar kokoh, biar tidak terjadi sesuatu, kita kasih pelindung ya, seperti ini aja. Terus yang satu lagi ini adalah bagian yang ke nol ya, kita jumper seperti ini ya, di jumper aja seperti ini aja. Ini saya masukkan dulu untuk selang bakarnya. Nah, terus jumper kita langsung solder jadiin satu aja seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita solder. Nah, udah ya, udah cukup. Nah, terus kita langsung kasih seperti ini ya. Nah, masukin aja, langsung kita pastikan pakai korek api aja udah cukup. Nah, ini bagian yang ke tegangan ekstra udah selesai ya. Jadi ini saya beginiin. Nah, nanti seperti ini ya. Jadi nah, ini sudah selesai ya untuk bagian tegangan ekstranya sendiri. Nah, sudah selesai. Jadi simpel ya teman-teman sebenarnya. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu adalah yang ke tegangan utama ya. Jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini kita balik aja gini ya sebelum nanti dites. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini sudah saya kasih selang bakar juga ya teman-teman. Jadi ini, nah jangan lupa untuk apa ya, ini adalah untuk ground ya. Jadi untuk ground ke body trafo nanti biar tidak dengung. Jadi teman-teman antisipasi. Jadi ini seperti ini aja, nanti kita CT ke body trafo aja ya teman-teman ya. Jadi nah ya, oke teman-teman ya, ini jadi untuk bagian CT pada PSU ini tinggal pasang aja bagian yang ke 18 volt ya, karena saya kasih 18 volt. Ini saya solder aja ya, nanti seperti ini ya. Jadi nah, udah solder, satunya lagi langsung aja saya solder. Ini maksimal cuma 18 volt ya teman-teman, jangan dikasih 25 ya different. Nah, udah seperti ini ya. Nah, udah selesai ya. Jadi nah seperti ini, dan ini biar apa ya, biar gak kelihatan, biar lebih kokoh lagi, ini saya kasih selang bakar ya, seperti ini aja. Nah, seperti ini ya. Nah, udah seperti ini mudah sekali ya teman-teman. Jadi terus sudah seperti ini ya, saya balik aja ya teman-teman, seperti ini balik. Nah, seperti ini aja ya. Nah, ini saya balik. Nah, seperti ini. Terus langkah berikutnya hanya tinggal pasang untuk yang ke tegangan ya, yang ke tegangan arus listrik ya, yang ke arus listrik seperti ini bagian ini. Jadi saya solder terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman, ini udah selesai ya, sudah hanya tinggal tes saja. Ini sudah saya pasang kabel speakernya ya teman-teman. Jadi ini tinggal tes saja, mungkin agak sedikit masih belum apa ya, begitu terlalu, masih agak sedikit berantakan, tapi ini udah selesai ya teman-teman. Jadi ini hanya tinggal tes aja ya teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya, ini masih dalam keadaan seperti ini belum saya skrup ya. Jadi ini saya coba dulu, saya hidupkan. Teman-teman akan melihat suara dengungan ya, deng. Nah, ini teman-teman, ini karena groundnya itu kurang sempurna ya teman-teman. Jadi makanya saya sudah siapkan kabel yang ke CT pada trafo, tujuannya agar supaya
dengungannya itu tidak hilang. Jadi saya tidak pakai kapasitor 100 nano ya, 275 volt yang ke CT, yang ke body trafo saya enggak, ini langsung aja kabel. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ada suara dengung. Nah, ini kayak ngeganggu banget ya teman-teman ya. Nah, teman-teman jangan panik ya kalau mengalami seperti ini dengan power yang seperti ini. Teman-teman juga nggak usah panik, nggak usah bingung apa sih masalah, apa ada yang rusak, finalnya ada rusak, padahal baru. Gampang banget, teman-teman bisa lihat ya. Ini saya taruh di body trafo langsung hilang ya teman-teman. Nah, hilang seketika ya. Tapi nanti ini akan saya pasang di sini ya teman-teman. Jadi ini saya pasang dulu, saya skrup di sini, nanti teman-teman akan lihat hilang. Jadi saya hanya cukup kabel kita taruh di CT pada trafo ke sini, ke body trafo aja ya. Ke body box juga boleh, ke body trafo juga gak apa-apa. Nanti akan hilang teman-teman. Nah, hilang seketika ya. Seperti ini hilang. Tapi ini saya kasih anu dulu ya, saya kasih skrup dulu ya teman-teman. Jadi hasilnya sudah selesai. Jadi sudah barusan teman-teman lihat proses merakitnya, mungkin bukan dari basic ya, artinya itu sudah ngerti dikit-dikit lah ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa mengajarkan dari nol ya, jadi dari langsung plug karena memang driver ini sebenarnya simpel. Ini hasilnya ya teman-teman, dan ini adalah potensionya orange, sudah saya cek tadi juga. Untuk vokalnya, echonya juga berjalan normal, nggak ada masalah ya. Untuk bassnya, subwoofernya, bass treble itu mantep banget menurut aku ya, jos lah ya menurut aku. Mungkin kendalanya, bukan kendala ya, mungkin kekurangannya memang driver ini di dalam tidak bisa disuplai 25 volt, memang maksimal 18 ya, maksimal cuma 18 teman. Kalau teman-teman nekat dikasih 25 volt, tak jamin 100% tidak akan bertahan lama, pasti akan suara deng gitu. Cara mengatasi deng itu sebenarnya itu tegangan yang masuk ke tune control itu sebenarnya harus dikurangi ya, menggunakan resistor 3K3 ya, diganti dikasih resistor 3K3. Nah, ini kalau tampilannya dari depan seperti ini ya. Nah, ini seperti biasa ya, ini saya jelaskan kembali, ini modul mic ya. Saya suka banget dengan modul ini ya, menurut aku bisa mengunci mode gitu ya, saya yang paling suka. Dan itu tuh knopnya sendiri warnanya oranye ya, seperti knop bawaan dari sono ya, dari pabriknya oranye, jadi nggak ada masalah. Nah, ini kalau tampilan dari depan. Terus tampilan dari belakang ya seperti ini aja sih. Nah, ini ya seperti biasa saya menggunakan terminal speaker yang pernah saya gunakan di video saya di Ori saya sebelumnya ya, juga ini. Nah, ini saya lem juga ya teman-teman, biar lebih kuat gitu aja ya teman-teman. Nah, ini untuk fusionnya ya, dan ini ada kipas. Sebenarnya tutup kipas ini sebenarnya nggak usah dikasih juga gak apa-apa sih, ini saya gunakan untuk aksesoris saja ya. Jadi sebenarnya nggak usah dikasih ini juga gak apa-apa, karena di sini sudah ada ya. Nah ya, nah ini kipasnya saya modenya itu menarik udara dari hawa hangat dari dalam, itu tarik keluar gitu ya. Terus kita lanjut, kita langsung buka ya. Kok buka, sorry, kita lihat aja dalamannya seperti apa ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, sudah hasilnya dalamannya seperti ini. Ini adalah kabelnya, tadi saya sudah pernah jelasin ya pada saat proses perakitannya. Dan ini adalah kabel plus dan ground ya. Jadi L sama R saya kasih warna hitam semua ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, simple ya, jadi gak begitu terlalu yang neko-neko. Jadi untuk power ini masih bawaan semua ya, nggak ada yang apa ya, katakanlah nggak ada yang saya ubah ya, tidak ada sama sekali. Jadi ini masih original bawaan dari pabrik. TR nya juga masih Sanken yang biasa-biasa aja ya, dan pendinginnya juga masih pendingin bawaan, semuanya masih bawaan semua, nggak ada yang saya ganti teman-teman. Dan yang ini adalah PSU nya ya, PSU non simetris saya untuk kipas. Jadi ini kipasnya saya kasih 6 volt ya, dan kalau untuk satunya lagi 9 volt, yaitu adalah untuk Bluetooth ya teman-teman. Tadi sudah juga saya jelaskan, tapi sini saya jelaskan kembali aja. Dan ini adalah untuk skrupnya, yang mungkin bagian barangkali yang nanya, skrup kipas ini adalah ukurannya M4 ya. Sebenarnya sih idealnya tuh bagusnya tuh M3 sebenarnya, karena apa ya, untuk saya punya M4, M3 nya nggak nyampe ke sini ya, jadi M3 nya kecil ukurannya. Jadi ini karena kipasnya itu nggak seperti biasanya, jadi ini sampai ke sini ya skrupnya. Jadi ini ukurannya M4. Kalau yang skrup pada trafo ini adalah M5 ya. Agak susah payah saya itu memasang skrup trafo ya, karena terhalang oleh ini bodi
skrup yang pada bodi trafo. Ini untuk trafo Wijoyo teman-teman ya. Jadi ini trafo Wijoyo. Nah ini trafo Wijoyo setelah saya coba tadi ya cukup anget ya, cukup panas, jadi nggak ada masalah sih teman-teman. Itu masih nggak ada masalah ya. Jadi makanya dari awal saya nyatakan bahwa power ini sebenarnya idealnya untuk speaker kapasitas kecil ya teman-teman. Jadi seperti ini aja. Dan ini adalah untuk modul bluetoothnya. Nah ini adalah modul bluetoothnya ya. Jadi tadi sudah juga saya jelaskan. Jadi kalau teman-teman lihat ya, biar teman-teman percaya bahwa ini saya pakai 18 volt aja, suara cukup lumayan ya, cukup mantep lah menurut saya sih. Kalau untuk dipakai di kamar sih udah lebih dari cukup ya. Cocoknya itu speakernya itu adalah 8 in, 10 in, 6 in. Kapasitas buat cileng itulah ya. Pokoknya seperti ini aja ya. Jadi seperti ini udah selesai ya. Jangan lupa ya, kalau teman-teman bersedia ya silakan diganti aja pendinginnya sama TR-nya, nggak apa-apa ya. Mau diganti yang lebih bagus lagi juga nggak ada masalah sih ya. Karena saya mempertimbangkan untuk sebenarnya itu mah kalau untuk transistor sama pendingin itu masih bisa ya, diganti yang lebih agak sedikit gede sebenarnya bisa aja sih sebenarnya. Mungkin untuk di box yang saya lebih gede aja ya, mungkin apakah berencana untuk power yang driver yang sama atau mungkin driver yang lain ya, tadi tunggu aja nantilah ya teman ya. Jadi seperti ini aja sih sebenarnya. Jadi nggak neko-neko ya, simple, praktis, dan set jereng itulah pokoknya ya. Ya ini fullnya ya, kelihatan kalau dari atas. Nah kalau seperti ini kan masih terlihat ya, ruangannya terlihat nggak begitu terlalu penuh. Memang untuk kapasitas box seperti ini ya ukurannya ya memang drivernya yang simple gitu aja sih sebenarnya ya. Jadi biar apa ya, tempatnya itu agak sedikit longgar gitu ya. Jadi ini memang tertutup semua ya, untuk sirkulasi udara nyamber nyaris nggak ada nih. Dan tadi ada berencana mau saya bor lagi, karena betul saya ukuran punya bor mata bor 24 ya. Untuk ukuran jack speaker itu saya punya, tadinya saya taruh di sini tapi masih ya biarkan aja lah itu ya. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah akan saya bor atau enggak. Yang pasti ini meskipun ada lubang udara sedikit ya lumayan ya sebenarnya. Jadi kalau posisi kipas di sini ya, kalau misalkan nggak ada sirkulasi udara sama sekali, tempatnya cuma kipas, yang bagus tuh bukan bagus sebenarnya di sini bisa dibor, atau di sini juga bisa sih sebenarnya ya. Kalau nggak di sini juga bisa. Ini sebenarnya kalau dikasih kipas lagi ini masih bisa ya, seret kipas, atau enggak sini aja, nanti pada saat angin ke sini dia langsung keluarnya lewat sini wush gitu ya, atau enggak langsung menghadap ke sini wush. Tapi lebih bagus ini wush. Nah ini trafo agak panas ya, tapi wajar ya karena trafo 5 ampere kecil. Ini Wijoyo. Nah kalau yang Wijoyo yang tulisannya bawahnya itu transformer itu memang 175.000. Kalau ini 125 yang tulisannya Wijoyo murah gitu ya. Ini untuk trafo Wijoyo yang kecil. Ini nggak beda jauh dengan trafo merek Orange, nggak beda jauh teman-teman, sama kalau menurut saya sih ya. Nah ini kabel hijau ini antena ini. Nah, antena radio, dan ini adalah untuk PSU supply ke modul bluetooth. Jadi aux innya ini juga saya pakai ya, saya langsung output masuk ke input gitu aja. Jadi kalau misalkan saya mau menggunakan jack RCA pakai untuk musik ya tinggal matiin modul bluetoothnya udah selesai, jadi bisa dipakai. Jadi kalau pakai aux ini harus modul bluetooth itu harus siap standby, jadi nggak boleh mati gitu ya. Nah oke, kita langsung tes aja ya teman-teman, tes di rumah ya teman-teman. Jadi tadi sudah saya tunjukkan proses merakitnya seperti itu, sudah saya tadi tunjukkan lagi hasil finalnya di luar. Tadi sekarang kita tes di dalam hasilnya ya teman-teman. Nah ini sebenarnya sudah saya coba juga ya teman-teman, tentu sudah saya coba. Nah ini untuk memang untuk trafo untuk power ini, driver ini memang maksimal hanya 18 volt aja teman-teman. Saya tidak menyarankan untuk dikasih 25 volt ya. Kalau 20 volt itu masih boleh sih teman-teman, jadi 20 volt, tapi saya menyarankan di 18 aja biar apa ya, biar lebih awet gitu. Ini masih original ya, masih dari apa ya, dari pabrikan. Jadi untuk TR Sunken-nya juga masih bawaan dari sana, nggak saya upgrade sama sekali. Memang untuk box ini ya, yang memang ukuran box sekecil, ini bukan kecil sih, minimalis ya. Ya memang cocoknya ya seperti ini sih menurut saya teman-teman. Jadi kalau mau dipasang yang lain itu agak apa ya, sesek gitu ya. Jadi terlihat apa, kayak kelihatannya itu kayak semacam apa ya, terlalu penuh ya. Jadi memang posisinya seperti ini, memang itu pasnya ya seperti ini. Jadi ini
praktis banget ya teman-teman. Jadi tadi seperti tadi ya proses merakitannya. Jadi ini perkabelannya seperti ini adalah untuk output speaker, dan ini saya menggunakan 18 volt ya. Jadi untuk kipasnya seperti biasa saya gunakan hanya untuk mengeluarkan hawa hangat di dalam ya, meskipun di sini belum ada sirkulasi udara. Jadi tadi rencana mau saya bor ya, saya lubangnya agak lebih gede tadinya sih teman. Kalau enggak mungkin ditaruh di sini untuk lubang agar supaya apa ya, ada keluar masuknya udara, sirkulasi udara lebih baik ya teman-teman. Ini untuk trafo dalam keadaan ya juga anget gitu aja sih, gak begitu terlalu panas ya teman. Jadi oke teman-teman, jadi ini saya langsung coba saya hidupkan dulu ya. Ini bass treble saya full ya. Nah, ini udah dalam keadaan menyala ya teman-teman. Coba kita, ini saya masih posisi radio teman-teman ya. Jadi coba saya volume saya buka ya. Lebaran Desa Gajah Kumpul Warung. Nah itu adalah radio. Sekarang saya udah ke mode bluetooth ya. Jadi nah, ntar ya, ini mode bluetooth saya cari dulu. Nah ini masih sudah dalam mode bluetooth ya. Jadi sudah saya putar musik dulu ya. Oke ya teman-teman, jadi musiknya sudah dalam keadaan saya putar ya. Ini sekaligus closing aja ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.